Sulawesi dengan nama latin Diospyros celebica merupakan salah satu kayu asli khas Sulawesi. Memiliki nilai jual yang tinggi menjadikan kayu ini menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi. Namun bagaimana kondisi aktual yang terjadi saat ini? Benarkah kayu ini menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana? Dan bagaimana sebenarnya pertumbuhan kayu ini di daerah Sulawesi? Telah hadir bersama saya reporter Firas langsung di lapangan. Silakan Firas. Ya, baik. Sebelumnya telah dilakukan sesi wawancara mengenai masalah kayu eboni di Sulawesi ini. Pertanyaan yang telah diajukan meliputi kondisi produksi eboni di Sulawesi dan juga permasalahan mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya produksi kayu eboni tersebut. Untuk sesi wawancara lebih lengkapnya dapat dilihat berikut ini. Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Ranononcu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, waktu itu merupakan pusat pembuatan souvenir yang bahannya dari kayu eboni. Kayu eboni tersebut dibuat menjadi replika kapal, gantungan kunci, sendok garpu, asbak, kemudi kapal, papan nama, dan lainnya. Kini semuanya berubah. Hampir 15 tahun, Ranononcu kosong. Dulu ada sekitar 100-an toko yang menjual souvenir kayu eboni. Sekarang di Ranononcu tinggal 1 atau 2 orang saja. Sudah tidak seramai dulu sekitar 20 kios. Tingginya permintaan pasar luar dengan harga yang menggiurkan menyebabkan eboni menjadi incaran. Pembalakan liar terjadi, berkubik-kubik diselundupkan ke luar negeri. Karena sering diburu, tegakan pohon ini sulit untuk ditemukan. Akibatnya, pabrik-pabrik besar di Palu tutup, diantaranya PT Wanajaya dan PT Leang Yang Group. Dampak ini pun berpengaruh pada perajin kecil seperti saya, yang mendapatkan bahan baku dari sisa limbah perusahaan tersebut. Kalau mereka drop barang ke saya, mereka selalu mengatakan sulit untuk mendapatkan bahan baku. Padahal dulu saya pernah merasakan masa-masa kejayaan, saat pasokan bahan baku masih ada di tahun 2005 sampai 2007. Alasan saya tetap bertahan menjadi perajin kecil sederhana, karena aleboni merupakan ikon Sulawesi Tengah. Selain itu merupakan tumbuhan endemik Sulawesi. Sayang jika hilang. Saya mohon kepada pemerintah maupun kementerian dan pihak lainnya untuk dapat meningkatkan budidaya pohon eboni ini, utamanya di Sulawesi, agar populasinya terus ada dan masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Baik, di sini saya merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan. Saya akan menjelaskan tentang sebaran kayu eboni atau Diospyros celebica yang merupakan endemik dari Sulawesi ini, tersebar pada hampir seluruh Sulawesi, khususnya ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, hingga utaranya mencapai perbatasan dari Sulawesi Utara dan Gorontalo itu sendiri. Nah, data dari Dinas Kehutanan setempat ini mencatat pada tahun 2015 luas areal tanaman kayu eboni ini di Sulawesi Tengah tercatat seluas 1,2 juta hektar dengan estimasi volumenya 3,1 juta meter kubik. Nah, tentunya luas ini tuh berkurang dari tahun sebelumnya, di mana berkurangnya luas ini dikarenakan tingginya produksi dan tingginya perdagangan dari kayu eboni tersebut. Nah, tingginya harga kayu eboni di pasaran juga memacu tingginya produksi atau perdagangan di internasional maupun nasional. Dari data harga eboni tersebut pada tahun 2019, harga eboni di pasaran internasional dapat mencapai sekitar 120 juta meter kubik, dan itu pun naik dari tahun sebelumnya, di mana harga di pasaran internasional kayu ini sekitar 30 juta meter kubik. Sementara itu harga dalam pasaran nasional yaitu sekitar 6-10 juta meter kubik. Tentunya harga tersebut sangat tinggi dan sangat mahal, sehingga dapat memicu pengusaha hasil hutan kayu ini untuk terus memproduksi kayu tersebut. Adapun data dari Dinas Kehutanan yang merupakan tabel perdagangan kayu bulat eboni ini
eh, dari tahun 1969 hingga 1984 di Sulawesi Tengah ini mencapai 100.973,895 ton atau 78.441,457 meter kubik kayu, di mana produksi pada rentang tahun tersebut sangat tinggi sehingga berdampak kepada tahun-tahun setelahnya, yaitu seperti tahun 2000-an ke atas. Nah, di sini pun ada juga data produksi hasil hutan di Sulawesi Tengah ini. Datanya dari Dinas Kehutanan juga, yaitu pada tahun 2011 sampai 2014 tidak ada produksi dari kayu eboni ini, tetapi pada tahun 2015 muncul kembali produksinya, yaitu sekitar 10.381 meter kubik. Nah, pada tahun 2016 produksi kayu eboni ini juga tidak terjadi lagi. Nah, karena tingginya produksi dan perdagangan pada tahun-tahun sebelumnya, ini mengakibatkan produksi dan perdagangan pada tahun-tahun sekarang dari jenis kayu eboni ini menurun, sehingga Dinas Kehutanan setempat sangat khawatir tentang keadaan populasi tersebut. Dan pada tahun 2015 Dinas Kehutanan mengadakan acara menanam 50.000 bibit tanaman eboni ini, di mana diharapkan dapat meningkatkan populasi kayu tersebut. Tadi adalah hasil wawancara yang telah dilakukan terkait masalah produksi kayu eboni dan efek ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya kayu eboni di Sulawesi. Adanya keberadaan kayu eboni tersebut cukup berdampak kepada ekonomi Sulawesi. Untuk kesimpulannya secara garis besar adalah bisa didapat bahwa produksi kayu eboni ini cukup rendah. Cukup banyak kegiatan eksploitasi kayu eboni ini. Lalu untuk dampak ekonominya bisa dilihat cukup besar karena kayu eboni ini memiliki nilai jual yang tinggi dan kualitas yang tinggi. Untuk kesempatan kali ini dilakukan wawancara kepada narasumber, yaitu salah satu dosen ITB dan pengamat kehutanan di Indonesia, yaitu Bapak Iksan Suwandi. Dari hasil wawancara tersebut dapat didapatkan hasil bahwa eboni ini merupakan jenis endemik khas dari Sulawesi. Kemudian tumbuhnya dapat dikategorikan sangat lambat. Walaupun begitu, kayu eboni ini memiliki kualitas yang cukup tinggi. Dalam upaya optimalisasi dari pertumbuhan kayu eboni ini dapat dilakukan rekayasa terkait unsur hara tanah dan berbagai kondisi iklim lainnya. Salah satu upaya adalah dengan melakukan perbaikan sistem penyerapan air sehingga faktor curah hujan yang tinggi tidak akan menghambat pertumbuhannya karena terjadi genangan air. Pada kesempatan kali ini wawancara dilanjutkan dengan meninjau bagaimana pengaruh iklim di Sulawesi dan berbagai faktor makro dan mikroklimat lainnya yang berpengaruh pada pertumbuhan kayu eboni di Sulawesi. Dapat diketahui bahwa kondisi iklim di Sulawesi cukup bertipikal tropis, yaitu dengan ditandai dengan adanya curah hujan yang tinggi dan suhu udara kisaran 25-28 derajat Celcius. Untuk lebih lengkapnya dapat disimak wawancara yang telah dilakukan kepada BMKG Sulawesi berikut ini. Baik, akan saya jawab. Pulau Sulawesi merupakan sebuah pulau di wilayah Indonesia yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Kepulauan Maluku di sebelah timur. Luas wilayah dari Pulau Sulawesi itu sendiri yaitu 188.522,36 km persegi atau sekitar 9,87% dari luas daratan di Indonesia. Adapun batas-batas Pulau Sulawesi yaitu sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Apabila dilihat dari segi kondisi iklimnya, Pulau Sulawesi memiliki suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, dan tingkat kelembaban udara berkisar 71% hingga 76%. Adapun curah hujan rata-rata dari Pulau Sulawesi termasuk rendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di wilayah Indonesia. Sulawesi didominasi oleh daratan yang sempit dan bergunung, sehingga sering dilanda angin kencang.
juga ada musim pancaroba. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang memiliki keunikan dalam proses geologinya, di mana Pulau Sulawesi terbentuknya dipengaruhi oleh 3 lempeng dunia, dan 1 lempeng kecil yang mengakibatkan Pulau Sulawesi keadaannya sangat kompleks. Kekompleksan tersebut akan mempengaruhi kondisi geomorfologinya, yaitu memiliki 3 jenis tanah, yaitu vulkanis, laterit, dan tanah kapur. Nah, yang pertama ada tanah vulkanis. Ciri-cirinya butiran tanahnya halus seperti abu dan tidak mudah tertiup oleh angin. Tanahnya sangat subur, banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua ada tanah laterit. Ciri-cirinya warnanya kekuning-kuningan hingga kemerah-merahan. Tanahnya tidak subur dan tandus. Yang terakhir ada tanah kapur. Tanah kapur ini tidak subur, tetapi cocok untuk ditanam oleh tanaman kehutanan dan memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Secara umum, kondisi tanah yang kurang subur menimbulkan erosi yang lebih besar. Diperlukan rekayasa dalam penanaman tanam-tanaman di daerah Sulawesi sehingga mengurangi dampak erosi yang ditimbulkan. BMKG menyediakan informasi berupa data dan peta spasial dari proyeksi perubahan parameter curah hujan dan suhu untuk wilayah Sulawesi dengan resolusi tinggi sekitar 4 km. Informasi disediakan dalam bentuk peta yang merupakan anomali atau difference dari nilai komposit antara periode, yaitu 2016 sampai 2014 dan 2032 hingga 2040. Yang pertama ada perubahan nilai curah hujan musiman. Yang kedua, perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman. Yang ketiga, perubahan jumlah hari tanpa hujan musiman. Yang keempat, perubahan jumlah indeks konsekutif dry days musiman. Yang kelima, perubahan jumlah indeks konsekutif wet days musiman. Yang keenam, perubahan nilai fraksi hujan lebat musiman. Lalu yang ketujuh, perubahan nilai parameter terkait suhu, rata-rata, maksimum, dan minimum, juga variasi diurnal. Kami BMKG akan terus memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami dan luas jangkauannya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang telah kami berikan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dengan mudah, aman, dan terkendali. Ya, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada BMKG Sulawesi terkait masalah iklim yang telah diulas secara langsung tadi, dapat diambil poin pentingnya bahwa untuk mengatasi permasalahan iklim tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan kondisi tata guna lahan dengan berbagai faktor mikroklimatnya, yaitu curah hujan dan temperaturnya. Dilakukan juga wawancara kepada salah satu alumni dari Rekayasa Kehutanan ITB yang memiliki fokus di bidang kayu eboni ini. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan eboni dengan curah hujan yang berbeda di setiap bulannya, terutama di wilayah Sulawesi. Berikut adalah hasil wawancaranya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa iklim di Indonesia itu adalah iklim tropis, berarti dia memiliki curah hujan yang tinggi dengan suhu yang hangat. Nah, kayu eboni ini cocok tumbuh di dataran rendah, berarti di suhu yang hangat, dengan tanah yang lembab atau tanah yang tidak tergenang. Nah, berarti untuk mengoptimalisasi kayu eboni ini, kita harus membuat tanah tersebut selalu lembab, tidak kering, dan tidak juga tergenang. Nah, caranya itu kita mengumpulkan dulu data atau informasi dari prediksi curah hujan yang ada, sehingga kita bisa membuat sebuah grafik. Nah, dari grafik itu kita akan mengetahui di mana bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab. Nah, ketika itu kita dapat merekayasa tanah sehingga pada bulan basah air tersebut tidak tergenang atau terinfiltrasi dengan baik dengan cara tanah itu drainasenya diperbaiki. Kemudian agar di bulan kering tidak kekeringan, kita harus rekayasa tanah dengan cara kita membuat tanah tersebut dapat menampung air dalam jumlah yang cukup. Selain memperbaiki drainase tanah dan
membuat tanah tersebut dapat menampung air dalam jumlah yang cukup pada musim kemarau. Kita juga dapat mengatur pohon eboni ini dari tingkat penanaman dengan cara menggunakan jarak tanam, sehingga ketika kayu eboni ini tumbuh, tidak ada persaingan antar pohon eboni yang satu dengan pohon eboni yang lain. Nah, persaingan ini dapat terjadi apabila jarak antar pohon itu terlalu berdekatan, sehingga mereka akan berebut nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Nah, jika jarak tanam ini diterapkan, maka pertumbuhan kayu eboninya dapat lebih optimal. Diameter atau tingginya akan lebih besar, sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat untuk lebih baik lagi, dan juga mata pencarian masyarakatnya tidak hilang. Ya, tadi adalah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Saudara Fadila Raihana selaku alumni Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung. Kemudian demikian laporan dari saya kembalikan kepada host yang bertugas. Terima kasih. Demikian informasi untuk saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sun Sugos Juniedo undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, aku Fadila Raihana, perwakilan dari kelompok 2, ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Wiratmo selaku dosen pengampu mata kuliah Klimatologi Layanan, dan juga kepada Bapak Iksan Suwandi selaku dosen Rekayasa Kehutanan yang telah membantu dalam pembuatan video kali ini. Saya juga ingin mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan pada masa pandemi kali ini. Mari kita putuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini dengan cara diam di rumah saja atau menghindari kontak dengan orang-orang luar selain orang-orang yang ada di rumah. Ayo kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini agar masa pandemi ini dapat dipersingkat. Stay safe semuanya. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas pengertiannya. Dah.